Mas Rizky pernah dengar soal gugatan dari konsumen Glory DWSK nggak yang untuk CVT-nya kan informasinya kan untuk produk itu kan nggak bisa nanjak ya. Sempat dengar soal itu nggak? Pernah Mas, Hmm. kebetulan begitu saya beli DFSK itu saya langsung join ikut grup. Jadi ada grup perkumpulan 580 lah kayak gitu. Sampai Di sekarang saya Surabaya. masih. Nah, dan di situ juga teman-teman di sana juga share, maksudnya pengalaman-pengalamannya memakai DFSK itu. Nah, kalau rumor yang Mas Wahid sebutkan tadi, itu saya juga tahu sampai booming kan Mas, sampai masuk Iya. istilahnya berita seperti itu Karena kan gitu. digugat kan dari DWSK digugat sama konsumen. Iya, betul, betul. Itu komentarnya dari Mas ini gimana? Dari pengalaman-pengalaman yang teman-teman mungkin yang pakai CVT, apakah benar kalau untuk yang CVT itu ditanjakan itu nggak bisa panjang? Gini Mas Wahid, jadi setiap brand sepertinya gini-gini. X-Trail, Nissan X-Trail kan mesinnya juga CVT. Hmm. Ya, Nissan X-Trail. Itu CVT-nya X-Trail. Kalau Hmm. menurut saya loh gitu. Jadi karakternya sudah beda. Begitu seribu, tapi kayaknya turbonya itu yang memang beda. Jadi karakter produknya masing-masing seperti itu. Lah, kalau mobil CVT, Mas Wahid, kalau saya melihat dari review-review channel-channel otomotif yang besar yang ada di Indonesia, itu mobil CVT itu memang kurang responsif, Hmm. kurang responsif. Jadi tarikan atau apa itu kurang kurang nggak seperti normal aspirated seperti itulah. Jadi Terutama di tanjakan. kayaknya CVT itu lebih lebih ke ini, ke arah hemat BBM atau apa Hmm. seperti itu. Nah, tapi di DFSK ini mungkin berbeda kayak gitu ya. Jadi saya nggak tahu dapurnya kayak gitu, berbeda. Kalau kekurangannya Mas Wahid, mesin yang 580 mungkin ada, yaitu mungkin ada turbo lag atau apalah. Jadi mobil ketika kita tancap gas itu nggak langsung laju cepat ya gitu. Jadi Hmm. ada sedikit pengumpulan torsi atau tenaga baru dia laju seperti itu. Ada sedikit jedanya gitu ya Mas ya. Jadi kerasa banget sih ketika kita memakai itu, kerasa banget sih. Tuh. Tapi dibandingkan yang dialami teman-teman yang pengguna CVT, sejauh ini kalau untuk manual aman-aman itu dia Mas, Ya, selama 2 tahun ini. gimana? Sejauh ini untuk Glory yang manual aman saja penggunaannya. Aman, alhamdulillah aman Mas ya. Jadi gini loh, ini kan brand baru gitu. Jadi perlu istilahnya adaptasi terus inovasi-inovasi yang lebih seperti itu Mas. Jadi kalau kita bandingkan dengan brand Jepang yang sudah masuk lebih lama kayak gitu, mungkin mungkin masih masih cepat mereka ya. Jadi tapi kita gini loh, saya selaku pemilik Glory itu saya sudah satu itu bersyukur karena saya bisa membeli itu ya kan. Terus habis gitu eh, dengan kelebihan dan kekurangannya saya tuh bisa menerima gitu. Kalau masalah kalau masalah mesin memang mobil ini beda Mas. Jadi ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Kekurangannya mungkin ada turbo lag atau apa kayak gitu. Tapi harapan saya di produk-produk terbaru DFSK itu pembaruan terus, jadi berinovasi nggak apa-apa. Ini kan istilahnya saya mencoba gitu loh. Begitu saya memiliki kendaraan, saya mencoba dari yang lain kayak gitu.
Saya pengen tahu dalamnya bagaimana, kenyamanannya bagaimana gitu. Terus kemarin kan ada rumor nih, istilahnya DFSK nggak bisa nanjak, terutama di Glory 580 ya, yang Ya, ya. Matic, yang Matic. Saya sempat berpikir, istilahnya sempat penasaran juga, apakah iya atau tidak, karena pertama kali saya membeli mobil ini, saya langsung bawa ke tempat yang naik, Mas Wahid, itu di daerah Kaliandra di Pandaan. Dia kan sempat naik, jadi saya memang testi di situ bersama keluarga saya 7 orang gitu. Memang kalau kita stop and go, Mas, ya ini kalau menurut saya, Mas Wahid, Ya. kalau stop and go itu memang mobil ini agak sedikit susah. Kurang Nah, fokus gitu, tapi Mas. iya. Kalau apalagi gini, Mas, apalagi handren itu adanya itu varian saja, itu cekrek gitu. Jadi ketika kita mau stop and go, kita lepas pelan-pelan, habis gitu bisa nanjak. Tapi di mobil Glory ini dia sudah dikasih fasilitas, istilahnya seperti mobil Mitsubishi Pajero. Jadi apa ya, parking brake-nya itu tombol, hanya tombol seperti itu. Jadi kita untuk mengatur ketika kita stop and go itu agak susah. Walaupun itu sudah canggih, Mas Wahid. Jadi misalkan kita handbrake, kita tekan tombolnya. Itu kalau kita jalan nggak usah ditekan lagi, itu sudah jalan, sudah otomatis handremnya itu tadi sudah otomatis nggak fungsi. Jadi kita nggak perlu mencet lagi seperti itu. Itu sudah canggih. Tapi kalau kita nggak pakai seatbelt, nggak pakai sabuk pengaman, kita laju ketika di handrem itu nggak akan mati, karena dia tahu kalau istilahnya pengemudi dari mobil tersebut itu masih belum menggunakan safety. Oke. Jadi itu salah satu fitur sih, salah satu fitur. Mas, ini saya coba tampilkan foto-foto dari Glory 580 ya, Mas. Ya, Kelihatan ini nggak? ya, oke ya itu. Ini yang mobil Mas Rizky ya? Persis ya? Ya, iya hampir sama. Iya, Dari tampilan memang terlihat mewah ya. mewah. Mewah elegan gitu ya. Lebih mirip ke mana ini, Mas, kalau gambaran Mas Rizky kalau untuk pabrikan atau brand lain? Kompetitornya Kalau gitu. menurut saya ini gado-gado, Mas, campuran ya. Jadi Ada kalau dari fog lamp ini HRV banget ini. Honda banget dari lampu yang bawah itu. Kalau grill depan ini, kalau Mas Wahid tahu VW Tiguan yang lama seperti itu. Oke ya, paham Tiguan ya, oke ya. Nah, yang VW itu. Terus kalau secara lampu ini ya kayak Honda HRV kayak gitulah, Mas, kalau menurut saya itu, Mas. Ada berbau-bau Terios juga ya, Mas, dari tampilan depannya. Kalau Terios ini Toyota Rush lah, sama aja kan. Toyota Rush, kayaknya sih aku lebih ke VW Tiguan kalau depannya. Karena mungkin kalau untuk pabrikan Cina itu kiblatnya untuk adaptasi dari Eropa kali ya. Mungkin iya. Dari Jadi desain dia ya. kenyamanannya itu niru Eropa gitu, Mas Wahid. Oke. Oke, lanjut Mas Rizky. Nah, ini
Kau baca nggak? Kalau itu kan yang 560 gitu. Oh ini yang 10 ya? Oh, ini. Oh. 560. Nah ini yang CVT tadi ya. Yang Tapi, 580. tapi secara tampilan sama. Sama, sama. Sama. Tinggal Mm. apa perbedaan transmisinya aja ya. Betul, betul, betul. Nah, menarik dari DF1 itu jaminan garansi 7 tahun ini, Mas Rizky. Itu beneran apa Mm-mm. gimana tuh? Kalau saya kan juga bertanya ketika saya membeli mobil ini, memang nanti kalau kita ada trouble di masalah mesin, masalah apapun, itu memang warantinya 7 tahun, Mas. Hmm. Kayak gitu. Jadi mereka juga komit kalau menurut saya. Kecuali kalau kita pemakaiannya itu ngawur. Misalkan gini, Mas Wahid, kita mesinnya di over atau ada modif atau bagaimana yang pengaruh ya, yang pengaruh rusak mesin, mungkin itu bukan salah satu istilahnya waranti dari mereka, karena itu kan dari kita sendiri. Misalkan kita ganti knalpot yang pengaruhnya ke Ya, mesin atau kayak gitu, itu beda lagi. Tapi kalau dengan kondisi normal seperti yang sudah ada, jika ada trouble-trouble kayak gitu, mungkin itu yang bisa dikatakan waranti 7 tahun. tapi sampai tahun kedua ini garansinya belum terpakai ya, Mas? Belum, 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 Oh, belum. ya masih. Karena Hmm. saya belum ya saya tidak meminta ya Mas, tapi karena saya masih belum mengalami istilahnya trouble-trouble di mesin apa-apa. Jadi saya cuman hanya servis berkala kayak gitu aja sih. Dan harus di service center. Service centernya Ya, di Surabaya di mana, Mas? gimana? Untuk service workshopnya di mana kalau di Surabaya, Mas? Saya di dealer yang saya beli itu, jadi di Jalan Arif Rahman Hakim itu ada DFSK di situ. Tapi total di Surabaya ada berapa? Atau mungkin di Darjo juga ada ya? Kalau di Surabaya yang saya tahu itu satu di Arif Rahman Hakim, habis gitu di Jemur Sari, Timur habis Sari. gitu itu kedua, yang ketiga itu di Kenjeran, Hmm. yang keempat di HR Muhammad. Mungkin kebetulan itu dalam satu naungan apa ya? Satu grup. Satu grup. Hmm. Kalau nggak salah itu namanya Manang gitu, Manang. CV Manang Sejahtera apa mungkin kayak gitu. Itu Artinya satu grup. untuk brand baru yang terbilang mungkin sangat baru ya, cukup berani untuk brand baru yang udah punya dealer 5 kali itu jadi Surabaya, Mas. Menurut Iya. saya sih. Heeh. Kalau saya lihat itu memang ini nih investasi gede-gedean Mas Wahid dari DFSK sendiri. Jadi kenapa mungkin perusahaan-perusahaan itu tersebut mampu menanam beberapa investasi di dealer-dealer, karena mungkin memang bisa prospek jadi gambling kayak gitulah, karena dia punya produk yang istilahnya bagus seperti itu. Tinggal saja dia menginovasi istilahnya kekurangan-kekurangan yang kemarin itu apa, mungkin diperbaikin lagi, itu wis pokoknya bagus lah kayak gitu. Hmm. Karena kan kalau dibanding mungkin brand Asia lain kayak Korea mungkin juga posisi sekarang mungkin lebih banyak dari itu ya jumlah dealernya ya. Untuk kayak brand dari Korea juga nggak terlalu banyak kayaknya di Surabaya. Iya, kalau brand-brand Korea kayaknya cuman berapa sih? Ya mungkin aku juga jarang melihat sih. Hmm. Kalau saya melihat brand Korea kemarin kan kebanyakan ada yang tutup Mas Wahid. Dulu yang Ya. ada di Wiyung atau di mana itu. Hmm. Padahal dia punya barang bagus loh, itu Hmm. mobilnya bagus-bagus itu. Karena Itu. mungkin sekarang fokusnya mereka ke itu mas ke listrik ya. Kayaknya. Tapi Hmm. DFSK ini juga punya mobil listrik, Mas. Hmm. Ada, kalau nggak salah itu berapa kayak gitu. Tapi eh,
belum launching atau gimana ya. Kayaknya kalau di review itu sudah ada kok Mas. Tapi nggak tahu itu sudah resmi dijual atau belum. Kayaknya sih masih wacana nih. Oke, tinggal meluncurkan saja karena kan secara infrastruktur kayak dealernya, bengkelnya kan udah banyak sekali ya Mas. Sudah banyak. Hmm. Dia kan juga ini juga membangun produksinya sendiri Ya, di pabriknya kan mana? di Banten kalau nggak salah ya, di Cikande. Iya, di Cikande. Nah, ini lanjut Ya Mas. saya harapannya itu untuk brand-brand baru kayak China ini, DFSK ini harus lebih serius lagi, lebih komitmen lagi, lebih kuat lagi gitu Mas. Jadi jangan sampai dulu ketika kita motor Cina Mas ya, Hmm. masih inget kan motor Cina Ya, kayak ya. Xiaoling, Hmm. Hokkaido dan lain-lain lah. Ya, itu aja aduh umurnya itu cuman berapa bentar saja. Nah, tapi ini itu kan kendaraan mobil, istilahnya kendaraan besar. Saya harapannya itu lebih lebih fokus lagi, lebih baik lagi seperti itu. Jangan sampai kita itu cuman cuman apa namanya? Jadi sekali saja habis gitu udah berhenti. Saya kepinginnya ini udahlah masuk di pasar Indonesia itu harus 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 apa perfect juga seperti brand-brand yang lain kan. Karena saya melihat kualitasnya oke kok, tinggal inovasi-inovasi aja kayak di mesin, kayak di model lagi mungkin diperbaruin dan bagaimana kayak gitulah. Nah, ini gambar selanjutnya Mas Didi. Ternyata ini kan head to head atau kompetitornya dari Honda CR-V ini. Hmm, Kalau dari sisi harga, sisinya jauh. CR-V tahu. on the road-nya 508 juta. Kalau untuk Heeh. Glory 308 juta. Hmm. Emang Iya, jauh sejauh itu ya? sekali. Jauh sekali Mas Wahid. Ini gini, aku dapat mobil ini Mas, itu sebenarnya NIK yang 2018. Hmm. Nah, tapi saya pembeliannya dari 2019. Kalau harga normal itu sekitar 314 atau berapa gitu ya, sekitar ya hampir sini, hampir mirip lah. Cuman saya dikasih dapat potongan itu gila itu di sekitar 240-an 240 apa itu? juta. Hmm. Jadi harga mobil ini kan 314 karena Ya, ya, ya. saya dikasih yang NIK 2018 dia lebih turunnya banyak. Jadinya 240. Lah bayangkan kalau kita budget sama-sama 240 kalau brand Jepang kita dapat apa Mas? Hmm. Ya, ya, ya. Untuk Iya, paling kan dapat yang itu brand yang ketika kita nyalip ada lagi, kita nyalip ada lagi, nyalip ada lagi kayak ya, gitu. ya, ya. Karena yang target utama dari Mas Desi kan SUV ya, dengan harga-harga sekitar itu memang SUV. SUV dengan fasilitas, fitur, kenyamanan, ada sunroof kayak gitu. Dengan harga yang itu apalagi manual tipe tertinggi lah, aku pilih FSK ini. Saya sudah mantap dan saya pun sudah siap dengan apapun resikonya seperti itu. Kayak kemarin misalkan teman-teman komplain nggak bisa nanja, nggak bisa. Mungkin itu ada dari unit-unit tertentu yang mungkin ada trouble atau bagaimana Mas Wahid. Tapi selama saya pakai itu nggak ada masalah. Apalagi saya pakai manual. Jadi memang seperti saya tak sampaikan tadi, mobil ini tuh performa untuk stop and go masih kurang. Tapi bagaimana cara kita itu mengatasi kayak gitu. Kalau saya Mas Wahid, trik saya ketika stop and go, saya itu pasti ya mungkin efeknya jelek ke mobil itu ada setengah kopling atau bagaimana kayak gitu. Jadi saya nggak berhenti total, enggak, saya tahan. Nah, terus setir setir ini saya puter miring entah itu ke kanan entah itu ke kiri, jadi ketika saya laju itu mobil nggak mundur ke belakang kayak gitu, jadi masih nahan kayak gitu loh. Lah baru di tahanan itu saya eh, gas istilahnya baru keluarkan tenaga dari mobil tersebut torsinya. Lah itu sudah saya alamin bolak-balik dan memang caraku seperti itu. Jadi
bagaimana cara kita untuk istilahnya mengerti karakter mobil ini kayak gitu. Mas, dari fitur keselamatan dan fitur kenyamanan dua-duanya hampir punya kesamaan ya. Ya, Sandro, sunroof, sensor parkir, kamera parkir, AC digital ya. Mungkin saya kan nggak tahu CR-V yang baru ya, tapi kayaknya ya CR-V nggak punya dashcam. oke, kamera depan ya. Kamera depan. Nah, jadi ketika kita perjalanan dia bisa ngerekord kayak gitu. Dan nah ini interiornya kan kalau dari kabinnya kan sangat mewah kan ini ya. Iya, Bisa digambarkan mas, ini dari gambar ini mas. ya. Ini apa? Ini manual atau? Ini manual ini kayak Mas. Ini manual ya. Manual ini 3 pedal itu. Joknya semua kulit ya. Joknya kulit. Hmm. Ini kayaknya kalau nggak salah ini 1.800 normal. Yang punya aku kan 1.500 turbo. Tapi secara Jadi tampilan interior sama kan ya? Gimana? Para interiornya kan sama kan? Interiornya sama, mungkin beda di pola warna Mas. Kalau yang 1.500 turbo itu ada di pintu sama jok yang bagian tengah itu ada warna coklatnya seperti itu.